Belum lagi, Suransen Pak. belum mandi tuh, Pak. Alan baru bangun, Pak. Hilang lagi share screen-nya, Pak. Iya, sengaja saya hilangkan. Karena saya mau menghilang, Pak. Jangan, Pak. Astagfirullah. Tadi saya mau menghilang. Anda aneh-aneh aja. Mana nih? Kok nggak bisa, loh? Kok nggak tampil, loh? Tab. Nggak pula, loh. Seluruh layar. Jendelanya nggak tampil, loh. Jendela apa yang tampil nih? Lah, Pak. Yang tampil, loh. Saya buka PPT. Kok PPT nggak tampil? Hanya malas pakai apa nih? Tuh. Oke, udah tampil. Apa? Makanya. Mana tempat apa nih? Mana tempat menulisnya? Drawing. Oke. Jadi mutlak itu apa sebenarnya? Halo? Halo? Tidak ada menjawab semua ini. Halo? Ya, Pak. Jadi mutlak apa? Mutlak A berarti jarak A ke 0, Pak. 0. Mutlak X berarti jarak X ke 0 pada garis bilangan. Apakah ada jarak T yang negatif? Tidak. Enggak. Ada jarak T yang negatif dong. Jarak rumah saya ke rumah pacar saya minus 3 km. Ya. Masa berutang Anda sama pacar Anda? Mana ada jarak tuh yang negatif? Nah, ya. Jadi di sini definisi nilai mutlak. Di mutlak X itu bernilai positif X. Jadi bernilai dia positif X. Nilai dia positif X. Apa aneh ya? Nah, positif X bila X-nya besar sama 0. Nah, dan bernilai lawan dari bilangan itu bila X-nya kecil dari 0. Misalnya gini, mutlak aneh ya. Mungkin saya pindah ke apa dulu dah. Aneh kali. Ribetnya. Nah, ini dia. Ini positif X. Ya. Nah, contohnya di sini. Misalnya kita ambil mutlak negatif 1. Ya. Janganlah negatif 1. Mutlak 3 misalnya. Ini akan bernilai apa?
3 ini apa nih? Hah? X, Pak. 3 itu besar sama 0. Ya kan? Maka nilainya mutlak 3 itu apa? Sama dengan 3. Karena ini, karena 3 besar sama 0. Langsung itu nilainya. Langsung nilai 3 ini. Tapi kalau mutlak negatif 3, itu harus dinegatifkan. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ulang lagi, seperti ini. Ini, kita ulang lagi. Mutlak 3. Itu hasilnya adalah 3 karena 3 besar sama 0. Jadi langsung positifnya kita ambil. Tapi kalau mutlak dari negatif 3, itu kan bilangannya ini kan. Negatif kan. Berarti negatif dari bilangan yang ada dalam ini gitu. Jadi negatif dari negatif 3. Jawabannya adalah 3. Jadi hasil dari mutlak itu tidak mungkin dia negatif gitu. Itu. Mutlak. Kalkulus. Lagi. Mutlak setengah berapa sini tuh? Setengah, Pak. Setengah juga. Jadi. Nah, sekarang mutlak X dikurang 1. Itu jawabannya ada 2. Bisa jadi apa? Positif dari X kurang 1. Bisa jadi negatif dari X kurang 1. Nah, itu dia. Jadi, nih, dalam kurung ini, kemungkinannya positif. Dalam kurung, kemungkinan negatif. Tuh. Jadi, di dalam mutlak itu, kita nggak tahu apakah dia pasti positif atau negatif. Karena dia membuat variabel. Tapi kalau ini, kita udah tahu nih bilangannya. Apapun positif negatif, pasti dia positifnya. Ambil positifnya saja. Tapi, karena dia ada variabel itu bisa jadi positif, negatif, maka ada 2 jawabannya. Kemungkinan positif, kemungkinan negatif. Gitu. Jadi, mutlak X kurang 1 itu hasilnya bisa 2. Yang pertama yaitu, ini kan dalam kurung ini kan, satu kesatuan kan, bisa jadi positifnya dari X kurang 1. Wah, kalau positif kan biasanya nak kita buat. Nah, negatif kita buat. Bisa jadi ini bernilai negatif. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nah, kapan ini bernilai positif? Ini bernilai positif jika yang dalam kurung ini besar sama 0. Kenapa mutlak X ini bernilai positif X? Jika X ini besar dari 0. Berarti ini, jika X kurang 1 besar sama 0. Kapan mutlak X kurang 1 ini sama dengan negatif dari buka kurung X kurang 1? Yaitu ketika yang ini dalam kurung ini, yang dalam kurung adalah X kurang 1 ini kecil dari 0. Nah, itulah definisinya tuh. Jadi ada 2 nilainya, ini atau ini. Atau. Sekarang saya tanya, mutlak. Sekarang kita selesaikan dulu yang ini.
Maka menjadi apa tuh? Ini jadi apa nih? Yang pertama, X kurang 1 jika apa? Jika X kurang 1 besar sama 0. Nah, jadi dia bernilai X kurang 1. Nah, jika X kurang 1 besar sama 0. Atau X kurang 1 jika apa nih? X besar sama 1. Ya kan? Ya, Pak. Ya betul tuh. Iya, Pak. Nah, Ya, yang bintang kedua, ini bintang pertama, bintang kedua, ini lagi negatif dari X kurang 1 jika X kurang 1 kecil dari 0. Kecil dari 0. Nah, jadi ini menjadi X tambah 1 jika X kecil dari 1. Kecil dari 1. Nah, jadi 2 itu dia. Jadi ini dia 2. Nanti kalau X-nya besar dari 1, besar sama 1, maka nilainya X kurang 1. Nilai mutlak X kurang 1 ini tetap X kurang 1. Tetapi ketika X-nya kecil dari 1, nilai X kurang 1 itu mutlaknya itu berubah jadi negatif X tambah 1. Itu dia. Jadi intinya 2 ini. Ya. Nah, sekarang coba kita pas soal satu lagi. Kita selesaikan. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X kurang 1 sama dengan 3. Tuh. Kita jawab. Ya, kita jawab ya. Bisa kelihatan di sini semuanya? Bisa, Pak. Nah, sekarang kita pakai definisi. Menurut definisi yang tadi, nah definisinya definisi ini. Ini kan definisi ini. Nih. Maka mutlak X kurang 1 itu berapa? Sama dengan apa? Sama dengan apa? X kurang 1 jika X kurang 1 besar sama 0. X kurang 1 besar sama 0. Dan bernilai negatif dari X kurang 1 jika X kurang 1 kecil dari 0. Ini kita buat X kurang 1 jika X besar sama 1. Ini jadi min X tambah 1 jika X kecil dari 1. Ini kan pindah-pindah ruas ke tanda ini kan. Nah, itu definisinya. Nah, sekarang coba kita selesaikan yang pertama. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, persamaan pertama. Mutlak X kurang 1 sama dengan 3. Untuk persamaan pertama. Ya. Maka nih menjadi apa nih? X kurang 1 sama dengan 3. Jika X-nya besar sama 1. Berapa X-nya nih? Kan untuk yang pertama kan bernilai X kurang 1 nih ya. Ini bernilai X kurang 1. Ya. Jika ini. Nah, kan ini sama nih. Nah, berarti ini berapa X-nya nih? 4 dapat. 4. Nah, jika X besar sama 1. Apakah X sama dengan 4 tuh memenuhi syarat ini? Ini
Jika ini kan syarat ini. Jadi nilai X-nya adalah 4 jika X-nya besar sama 1. Betul nggak? 4 tuh besar sama 1. Betul, Pak. Betul, berarti memenuhi. Yang kedua lagi. Mutlak X kurang 1 sama dengan 3 untuk yang kedua. Untuk persamaan 2. Berarti ini bernilai apa untuk persamaan kedua? Negatif. 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 X tambah 1. Ya kan? Iya, Pak. Itu sama dengan 3. Yang ini, mutlak ini, sudah berubah menjadi ini. Sama dengan 3 jika X-nya kecil dari 1. Maka ini jadi apa nih? Berapa? Ini pindah ke sini jadi X. Ya. Min X ke sini jadi X kan? 3 pindah sini jadi min. 1 kurang 3, min 2. Nah, lanjut. Artinya, X-nya sama dengan min 2 jika X-nya kecil dari 1. Apakah X sama dengan min 2 itu kecil dari 1? Kecil, Pak. Berarti Iya, dia Pak. memenuhi Iya, Pak. juga. Berarti, solusinya apa? Ini memenuhi. Sama dengan, ini juga memenuhi. Berarti solusinya negatif 2 dan 4. Coba kita lihat. Kita lihatnya. Nah, coba kita lihat. Mutlak X kurang 1 sama dengan 3. Maka, HP-nya sama dengan X, di mana X-nya sama dengan HP-nya apa tadi? Min 2 sama 4. Kita buktikan. Uji. X sama dengan min 2, maka mutlak X kurang 1 sama dengan apa? Mutlak. Pindahkan ke sini. Ini berapa nih? Min 2. Min 2, min 1. 1 Min 3. sama dengan mutlak min Min 3. Berapa? Mutlak negatif 3. Mutlak negatif 3 itu pasti 3. Iya. Benar kan? Uji apa lagi? Benar. Uji X sama dengan 4. Maka X kurang 1 mutlaknya 4 kurang 1 sama dengan mutlak 3. Hasilnya 3. 3. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Ada contoh lainnya, cara lain yang lebih simpel. Mutlak X kurang 1 sama dengan 3. Itu definisinya kemungkinan ini nilainya ada 2. Yaitu nilainya 3 atau nilainya negatif 3. Ya kan? 3. Jadi dari maka kemungkinannya apa? Yang pertama, X kurang 1 itu sama dengan 3. Tidak ada mutlak lagi. Nilai X kurang 1 sama dengan 3. Atau yang kedua, X kurang 1 sama dengan negatif 3. Berapa nih X-nya nih? 4. Ini berapa X-nya nih? Pindahin ke sini. Min 1 jadi tambah. Kok min 1? Min 3 tambah 1, Pak. Min 2. Min 2. Sama kan? Sama, Pak. Iya. Sama, Pak. Lebih simpelnya. Tapi kita harus pastikan syaratnya memenuhi enggak gitu. Memenuhi enggak syaratnya ini? Memenuhi enggak? Syaratnya yang pertama untuk X-nya besar sama 1 dan X-nya kecil 1. Ya. Ini hanya trik-trik yang biasanya ada di bimbel gitu. Atau cara lain, bagaimana?
Cara lainnya, mutlak X kurang 1 sama dengan 3. Kedua ruas kita kuadratkan. Kenapa kita kuadratkan? Karena kita tidak tahu nilai ini positif atau negatif. Bisa positif, bisa negatif. Tetapi ketika kita kuadratkan kedua ruas, maka sudah pasti hasilnya positif. Jadi karena tidak pasti itu, maka kita harus jadikan pasti. Memastikannya supaya pasti positif, maka kita kuadratkan. Positif dikuadratkan positif juga. Negatif dikuadratkan negatif juga. Positif juga. Maka bisa kita pakai cara pengkuadratkan. Jadi mutlak ini akan hilang ketika kita mengkuadratkan. X kurang 1 kita kuadratkan. Terus 3 juga kita kuadratkan. Berapa hasilnya nih kalau kuadrat nih? X kuadrat kurang 2X Kuadrat tambah kurang 1. 2X tambah Kurang 1 tambah 1. 9. 9. 9. Ini X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 Sama sama dengan 0. Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Berapa nih faktorannya nih? Dikali dia 1 kali min 8. Jadi titik-titik kali titik-titik dia hasilnya min 8. Dari mana hasilnya datang min 8? Dari 1 dikali min 8. Kemudian dijumlahkan hasilnya negatif 2. Jumlahkan hasilnya negatif 2. Bilangan yang perkalian 8 apa saja? 1, 2, 4, 8. 2 kali 4, 3, 2 kali 4, Pak. Itu aja kan? Berarti Iya, Pak. saja bilangan ini. Kita pilih aja bilangannya. Positif negatifnya kita pilih. Yang hasilnya min 2. Apakah 1 ditambah 8, 1 kurang 8, min 1 tambah 8, atau min 1 dikurang 8? Apakah positif 2 tambah 4? Positif 2. Positif 2 ditambah min 4, Pak. Ditambah min Berapa? Min 4, Pak. Positif 2 ditambah min 4. Positif 2 tambah ditambah min 4. Tambah min 4. Ini positif 2. Ini min 4. Cobalah. Min 4. Cocok kan? Cocok, Pak. Berarti di sini X ditambah 2, kemudian X kurang X dikurang min 4. Dari sini, karena ini sudah sama dengan ini langsung saja kan. Berarti ini otomatis X-nya sama dengan min 2. Min 2, X sama dengan positif 4. Itulah HP-nya. Jadi HP-nya ya, 2 sama 4 itu ya. Tuh. Nah, sekarang kita coba soal yang lain. Tentukan HP dari mutlak 3X dikurang 8 sama dengan apa bagusnya? 4. Gimana caranya tuh? Ayo bantu saya. Mana caranya? Kan ada yang tahu nih. Ya, Pak. Apa jawabannya? Mari kita cari sama-sama. Apa lagi langkah-langkah ini? Kok dia manja? Tadi itu paham atau tidak? Kurang, Pak. Ya, mana yang kurangnya? Didefinisikan dulu ya, Pak. Ya, terserah Anda mau cari pakai definisi itu. Mana cara yang termudah menurut Anda? Bagi saya sama semuanya benar gitu. Atau pakai cara ini juga boleh nih ya. Itu aja, Pak. Coba, Pak. Nah, 3X kurang 8. yang pertama kita pakai cara apa nih? Definisi. Yang kedua kita cara pakai cara lain dengan 2 nilai. Yang ketiga kita pakai cara kuadratan. Anda pengen cara definisi boleh,
Dengan cara menilai boleh, dengan cara kuadratkan juga boleh. Dua nilai coba, Pak. Tapi kalau itu persamaan ya, dua nilai. Kalau pertidaksamaan tidak bisa pengkuadratan. Nih, dua nilai. Cara menilai itu. Apa dia tuh? 3x pan Dia apa? 4 dan 3x kurang 8 sama dengan 4 min 4 atau 3x kurang 8 dengan min 4. Nah, coba lagi. 3x sama dengan 12 12, Pak. sama dengan x sama dengan 4 Min 4, Pak. 4. Min 4. 4 Min 4. 4, Pak. 4 kan min 4 tambah 8. Iya, Pak. Kan tambah di Oh sini. iya. Nah, ini jadi berapa nih? 4, Pak. 4. Jadi berapa? 4/3. 3. Mana HP-nya? 4 4 dan 4/3. 4/3. Coba Anda substitusi ke sini, benar atau tidak? Apa susahnya tuh? Siapa yang mau bertanya? Jadi nilai ini bisa 2, bisa positif 4, bisa negatif 4 gitu. Kan sesuai definisi. Nilai dari mutlak X itu bisa jadi positif X, bisa jadi negatif X. Jadi itu dia. Nah, nilai dari mutlak X itu bisa jadi positif X, atau bisa jadi juga mutlak X itu sama dengan negatif X. Tuh. Itu dia. Ini kan artinya apa nih? Sebenarnya di dalam ini apa? Kemungkinannya apa di dalam ini? Hah? Kemungkinannya di dalam ini apa? Mutlak negatif 4 atau mutlak 4 kan? Yang ini ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, tapi apa nilai X-nya? Nah, kemungkinan ini mutlak negatif 4 tetap jadi 4. Kemungkinan ini mutlak 4 itu tetap jadi 4 juga. Gitu. Itu dia. Nah, jadi itu dia ya. Sekarang kita tambah satu soal lagi. Ada pertanyaan enggak nih? Satu soal lagi nih, nomor 3. Mutlak setengah X ditambah 8 sama dengan 12. Apa tuh? Nah, gimana? Nah, Sarada Devi mana dia? Orangnya Sarada Devi. Iya, Pak. Nah, mana? Coba jelaskan gimana caranya nih. Kalau pakai cara dua nilai itu bisa, Pak? Terserah saja caranya. Berarti setengah X tambah 8 sama dengan 4 atau Setengah X tambah 8 sama dengan 15. sama dengan 15 di mana nih? Mas soalnya tadi 12, Pak. Tuh. Atau setengah X ditambah 8 sama dengan min 12. Nah, jadi ini tidak ada mutlaknya lagi, tapi ini yang berubah jadi positif atau negatif. Gitu. Iya, Pak. Ada pertanyaan enggak yang lain?
Enggak, Pak. Nah, jadi ini jadi berapa nih? Setengah X sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 2, Pak. 8 lah. 2. 8. 4 bagi setengah 8. Oh iya. 2 lah. Setengah X sama dengan 4. X sama dengan 4. Apa hubungan setengah dengan X? Kali bagi tengah kurang. Kali. Kali. Kalau kali berarti dia menjadi Bagi. bagi setengah. Bagi itu bisa ubah jadi kali kan? Kali 2 kan? 1. 4 kali 2 berapa? 8. 8. Itu dia. Nah, ini jadi apa nih? Setengah X sama dengan min 20. Berarti X-nya sama dengan negatif Min 40. Ya. Sekarang kita lihat PDF soal. Mari kita kerjakan. Oh, contoh-contoh aja sini. Agak susah ya. Pertidaksamaan belum lagi nih. Nah, coba kita lihat pertidaksamaan. Bisa nggak lihat nih? Bisa, Pak. Bisa. Ini pertidaksamaan. Jadi tandanya apakah tuh sama ataupun besar sama gitu. Tanda pertidaksamaan. Jadi dia beda. Jika A-nya itu besar sama 0, maka mutlak X kecil sama A itu bisa kita ubah. Nah, jika dengan pernyataan ini katanya. Nih. Salah nih. Ini bukan X nih. Ini A ya. A nih. A. Jadi coba kita apa ya? Kan ini pertidaksamaan. Tidak salah. Hah? Halo, ini ada masalah. Jadi kita belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama definisinya ini ada yang nama kalian yang kekuatan 850-an. Yang biasa 600-an yang PRT adalah terlalu sesuatu online enggak? iya sedang online. Cari lah aman tuh. Menyambungkan enggak? Cuma pakai kabel sambung itu. Kamu Bisa, ya. Bisa kan ganti warnanya, bisa dipoto-nya, bisa di kan rahasia. Enggak ada. Facebook lah. Iya ya. Alah.
Nah, pertidaksamaan itu yang pertama sifatnya apa? Jika mutlak X kecil sama A, itu bisa kita ubah menjadi, buat aja nih mutlak X kecil sama A ini. Ya. Lalu Anda hilangkan nih-nya. Nih, ada saya ajarkan triknya sedikit. Ya. Malu cara itu. Yang mutlaknya lagi. Lalu di sini Anda tambahkan juga. Ini negatif A. Mudah nggak? Halo? Udah, Pak. Nah, jadi kalau ada contoh soal seperti ini, mutlak X kecil sama 3, maka itu bisa kita ubah menjadi apa? X. X Karena ini kecil maka ini sama dengan kecil sama 3. Nih? min 3 kecil sama dengan X kecil sama dengan 3. Nah, itu dia. Ya. Nah, contoh. Mutlak. Ya, ini udah contoh nih. Berarti apa himpunan penyelesaiannya dari mutlak X kecil sama 3? Yaitu nilai X-nya dari min 3 sampai di 3. Kalau seperti ini gimana? X kurang 1 kecil sama 3. Maka ini jadi apa? X kurang 1 kecil sama 3. Ini negatif 3. Negatif 3. Kita tambahkan aja tanda ini. Tapi negatifnya gitu. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nah, sekarang Enggak, Pak. kita mau mencari nilai X. Sedangkan X itu dikurang 1. Supaya hilang negatif 1, maka semua ruas kita tambahkan 1. Negatif 3 tambah 1. Kecil sama X kurang 1 tambah 1. Kecil sama 3 tambah 1. Tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ketika ini dengan tambah 1, maka ini berubah jadi X kan? Hilang kan? Habis. Iya, Pak. Maka ini jadi Iya, Pak. 4, ini jadi negatif. Min 2. Maka penyelesaiannya adalah min 2 sampai 4. Sekarang, coba kerjakan soal ini. Mutlak 5X kurang 1 kecil dari 8. Apa solusinya? Saya tunggu ya, saya sebentar ke jurusan. Saya tunggu Anda mengerjakannya. Nah, paham? Paham, Pak. Nah,
Halo, Assalamualaikum. Nah, gimana? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, Hadir Pak. ya gimana apanya? Min 7/5 kecil dari X kecil dari 9/5 Pak. Yang lain gimana? Sama, Pak. Sama, Sama, Pak. Sama, Pak. Kurang dari 9. Apalagi ini sudah belajar juga sebelumnya, tentu harus lebih bisa. Ini kan sebelumnya ngulang, tentu sekarang tuh lebih bisa gitu. Nah, ini banyak soalnya nih ya. Oke, ini satu soal lagi kita selesai ya. Ini udah jam 12. Bisa kita satu soal lagi, kita selesai lagi. Mana cara share screen ini ya? Nah, nih. Anda mau nanya nomor berapa? Pasti pada kemarin. Ya. Oh, ya dong. Oke. Ini soal yang ini gimana? Kita selesaikan dulu ya sebelum kita sholat Jumat. Ya aman tuh. Produk umat mah. Oke, yang mana kita selesaikan? Misalnya yang inilah. X tambah 2 kecil 1. Kita selesaikan ya. Oke. Apa tadi soalnya? Mutlak X tambah 2 Tambah 2. kecil 1. Nah, ini jadi apa nih? Min 1. Tambah 2. 1 ini. Ini 1 ya. Iya Pak. Ini artinya apa nih? Artinya ini. Ini kita pecah. Nah, ini kita pecah. Artinya apa? Yang pertama, min 1 kecil dari X tambah 2. Dan tuh lambangnya irisan. Ya. Dan ini lagi. X tambah 2 kecil 1. Ada pertanyaan nih? Semuanya? Enggak, Pak. Yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, ini dia. Jadi dan dia. Cukup jelas? Cukup, Pak. Cukup, Ini apa Pak. nih? Ini sama juga dengan X tambah 2 besar dari min 1 kan? Ya kan? Kalau dibalik, Iya, Pak. ini kecil Iya, dari ini, ini besar dari ini. Dan Iya, Pak. X tambah 2 kecil dari 1. Berarti ini X besar dari? Min 3. Ya, Min 3. bagus. Nih. Min 1. Dari min 1. Lalu kita buat garis bilangan. Bulat penuh, bulat kosong. Kosong. Bulat kosong karena dia tidak ada tanda sama. Besar dari min 3. Ini min 3. Ini Min negatif 1. 1. Min 1 ke sini kecil. Karena besar berarti arahnya ke? Berarti inilah daerahnya. Berarti HP-nya berapa nih? X di mana? HP-nya gimana? X besar min 3. Kecil min 1. HP-nya X di mana? X-nya min 3 sampai kecil dari Min 1. min 1, X elemen bilangan real. 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 Itu dia. Nah, ini dia. Oke, ada pertanyaan lagi?
kiri. Nah, silakan Anda kerjakan tugas-tugas yang lainnya ya. Anda kerjakan tugas-tugas yang ada di buku Parsel. Di buku Parsel ya. Jadi silakan Anda kerjakan yang soal yang ada di buku Parsel itu. Buku Parsel yang ini. Tuh. Nah ini. 1 nomor 2 sampai nomor 12 Anda kerjakan. Oke? Ya, Pak. Ya, Anda buat pakai tulisan tangan. Lalu Anda scan pakai cam scanner. Anda kumpul hari ini. Hari ini Anda kumpul. Jam berapa terakhir, Pak? Jam 12. Bisa kan? Bisa dong. Pakai cam scanner. Nanti dalam bentuk PDF tidak boleh berulang kali ngirimnya cuma bisa 1 kali. Oke. Itu saja. Silakan ditutup lagi karena persiapan mau sholat Jumat. Mana Pak, jadi UTS itu, Pak. Hah? UTS itu, Pak, jadi ya, Pak? Apa? UTS, Pak. UTS-nya mau UTS besok? Yang besok? Nggak mau, Pak. Oh. Enggak, Pak. Ya udahlah, tugas saja lah. Pak. Ya. Udah. Ada lagi kan? Nah, Ya, Pak. oke. Pak. Mana ketua ini? Silakan ditutup lagi kuliahnya lagi. Halo. Ada lagi nih yang datang nih. Berapa orang cuma yang datang lagi? Mana ketuanya nih? Itu siapa yang mau menyiapkan ini? Silakan kita akhiri perkuliahan dulu. Oh, Acen ketua, Pak. Acen aja lah, Pak. Oke. Dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Alhamdulillah, amin. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam dulu ya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pak.